Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya itu adalah nikmat sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang desain perancangan alur multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Di dalam bab 2 atau pertemuan kedua ini kita akan membahas yang namanya ada rancangan, ada project, ada struktur navigasi project, ada storyboard dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari saya. Rancangan. Apa itu rancangan? Rancangan itu bagaimana kita akan membangun sebuah media interaktif. Nah, di sini kita mulai dengan rancangan produk multimedia interaktif, dimulai dengan bagan atau sketsa kasar yang kemudian diarahkan menjadi sebuah flowchart. Ya. Jadi interaktif ini dengan bagan atau dengan kita coret-coret terlebih dahulu apa yang akan kita buat, apa yang kita akan capai dalam rancangan itu, dimulai dari bagan sketsa. Nah, kemudian setelah kita punya bagan sketsa, kita buat flowchart untuk multimedia interaktifnya. Mau seperti apa tampilannya, animasinya seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari jauh ke dekat, seperti itu. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ini dalam buku Will dan Kusuf 2013. Seperti itu, flowchart. Ya. Lanjut. Untuk multimedia interaktif, flowchart menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang dibuat. Jadi kalau kita sudah bisa bikin bagan, ada flowchartnya, jadi kita bisa kemana aja ini akan kita lakukan. Sudah jelas langkah-langkahnya. Kemudian mulai dari awal program, input, proses, output, dilanjutkan dengan keluaran dari program. Ya. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam flowchart. Nah, ini rancangannya ini kira-kira seperti ini. Cukup jelas ya. Selanjutnya, setelah kita bikin rancangan, nah, project. Sekarang kita masuk ke bagian project. Project multimedia tidak lebih daripada susunan teks, grafik, suara, animasi, dan elemen video, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan, sesuai dengan definisi daripada multimedia itu sendiri sebetulnya ya. Peta navigasi atau sitemap akan menggambarkan daftar isi dan bagan logis antarmuka interaktif. Jadi ada peta navigasinya, diklik apa di enter, terserah dari yang punya pemesan program itu sendiri. Selanjutnya, struktur navigasi proyek multimedia antara lain. Yang pertama, itu linier. Linier adalah
Yang dimaksud dengan linier, navigasi yang dilakukan secara berurutan, sehingga pengguna melakukannya satu persatu secara berurutan. Jika satu halaman diklik, maka akan muncul halaman selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi halaman 1 diklik, bawahnya ada lagi isinya. Terus sebelahnya lagi diklik, bawahnya lagi isinya. Terus seperti itu. Linier, namanya juga linier. Yang kedua, hierarki. Hierarki ini navigasi cabang pohon yang merupakan linier dengan percabangan. Jadi ada satu ibu, ada anaknya berapa. Setiap ibu punya anak berapa, ibu punya anak berapa, dan seterusnya gitu. Yang ketiga, non-linier. Navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa melalui jalur yang telah ditentukan. Pengguna dapat bebas tanpa ada pembatasan. Nah, di sini pengguna bisa terserah dia mau menggunakan seperti apa. Tapi tergantung daripada programnya itu sendiri. Yang keempat, komposit. Navigasi ini dapat bergerak bebas, non-linier, tetapi terkadang ada pembatasan navigasi linier. Itu kira-kira struktur navigasi project multimedia. Ya. 1. Hierarki, linier, hierarki, non-linier, dan komposit. Berikutnya, storyboard. Storyboard multimedia interaktif, yaitu ini juga disebut sebagai kerangka grafis, digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail, menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan layar, suara, pilih navigasi, pilih warna dan gradasi yang tepat, isi teks, atribut, dan font, bentuk tombol, style, umpan balik, atau respon. Ini kira-kira storyboard dari multimedia. Secara lebih mudahnya, storyboard merupakan gambaran grafis atau visual dari proyek yang akan kita buat, yang di dalamnya mencakup teks, audio, grafik, animasi, video, dan aspek interaktif. Nah, di sini dituangkan di storyboard. Storyboard bisa gambar, bisa cerita, terserah daripada yang membuatnya itu. Biasanya sih dalam bentuk gambar dalam multimedia interaktif ini. Fungsi storyboard multimedia interaktif adalah yang pertama, untuk memperjelas flowchart. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim yang lainnya. Yang ketiga, merupakan dokumen tertulis. Yang keempat, bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. Jadi fungsi storyboard ini sangat penting, ya, sangat penting. Dia bisa menjelaskan dari 4 ini semua. Kalau storyboard jelas, maka di lapangan pun akan lebih mudah untuk mengerjakan dari proyek multimedia itu sendiri. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan umum storyboard multimedia interaktif. Yang pertama, gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Ada gambarnya, kemudian dia sedang apa, ditulis. Yang kedua, pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. Yang ketiga, narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak bisa diwakili dengan bentuk visual. Yang keempat, bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narator, gunakan struktur kalimat yang sederhana. Yang kelima, gunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang keenam, gunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat
dan mudah dipahami. Jadi kalau membuat storyboard, kita harus ini nih minimal ketentuannya nih. Yang paling tepat adalah yang nomor 5. Gunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Jadi dari kelas yang tidak mengerti sampai mengerti harus dipahami. Oke. Selanjutnya, komponen-komponen penyusun storyboard interaktif antara lain. Pertama, sketsa atau gambar layar, halaman atau frame. Yang kedua, warna, penempatan dan ukuran grafik jika perlu. Yang ketiga, teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Yang keempat, warna, ukuran dan tipe font jika ada teksnya. Yang keenam, narasi jika ada. Yang keenam, animasi jika ada. Yang ketujuh, video jika ada. Yang kedelapan, audio jika ada. Yang kesembilan, interaksi dengan penggunaan jika ada. Yang kesepuluh, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Ini kira-kira komponen-komponen penyusunan storyboard interaktif ya. Cukup jelas ya di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna buat kalian semua. Kita akhiri membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.